Maybe think it's chemical, maybe gone too far. I need it if I don't make it, if I miss your calls. Take a branch and shake it and pick up what falls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mamen, selamat datang di podcast Manajemen Talk bersama saya, Fanya Swisya. Pada episode kali ini kita akan membahas program MBKM bersama narasumber kita yang sudah hadir. Dan narasumber kita ini juga pernah mengikuti program magang MBKM, yaitu ada Kak Sherly Azur Melani dan Kak Yamsa Smitawati. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak Sherly dan Kakak Yamsa Smita ini kalau boleh tahu nama panggilannya apa biar kita lebih santai ngobrolnya? Kalau saya panggil aja Ali. Panggil aja Nita. Oke Kak Nita dan Kakak Alin sekarang udah semester berapa? Semester 6. Sama. Jadi lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan KKN lah ya. Lagi pusing-pusingnya. Skripsi juga nih. Kalau boleh tahu KKN-nya di mana? Kalau saya di Jalan Wiyapura. Di Siak. Kalau kakaknya tuh Di Lirik Oke. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu MBKM, sebelumnya kan Kak Nita dan Kakak Ali pernah mengikuti program magang MBKM. Nah, pasti udah tahu dong MBKM itu apa. Boleh di-sharing sedikit untuk gimana sih, apa sih itu MBKM? Oke, mengenai MBKM ya. Jadi MBKM ini atau yang kepanjangannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang memang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita untuk mengasah serta membekali mahasiswa-mahasiswa seperti kita nih agar berbekal segala ilmu pengetahuan tentang dunia kerja nanti, dan tentunya kita bisa mendapatkan pengalaman dan juga relasi ya yang sangat penting untuk kita masa depan. Nah, kalau untuk program MBKM di manajemen itu ada dua. Yang pertama itu MBKM magang, dan yang kedua itu wirausaha MBKM. Nah, kalau untuk MBKM magang ini sangat membantu nih untuk CV kita nanti, karena kan udah ada pengalaman magang yang terjun kerjanya. Nah, kalau wirausaha MBKM itu cocok banget tuh untuk yang mau berwirausaha, buka usaha, sangat bagus tuh. Terus ada nggak sih syarat dan prosedurnya kalau kita mengikuti program MBKM ini? Kalau untuk syarat ya, yang pertama itu untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7. Kebetulan saya dan Nita itu pas semester 5 kali mengikuti MBKM-nya. Terus kalau tidak salah itu ada minimal IPK ya. Terus sama itu kita diwajibkan membuat CV. Untuk prosedurnya itu kita akan melewati beberapa tahap. Yang tahap pertama itu pendaftaran. Di pendaftaran ini kita akan mendaftarkan diri pada link yang telah dipersiapkan kampus, dan juga kita akan mensubmit CV tadi ke dalam link tersebut. Yang kedua itu kita akan melewati seleksi. Jadi seleksi ini ada dua, seleksi dari kampus serta seleksi dari perusahaan yang memang bermitra dengan kita dalam program ini. Seleksi kampus ini, setiap mahasiswa itu telah diberikan dosen-dosen penguji yang masing-masing. Jadi dosen penguji ini akan memberikan pertanyaan seputar bagaimana kita menempatkan diri pada dunia kerja. Ibaratnya kayak di wawancara ya, gitu. Terus lanjut ke kalau misalnya lulus nih dari seleksi kampus, kita langsung dikirim ke pusat, ke perusahaan-perusahaannya itu untuk dites lebih lanjut. Kalau sudah lulus, nanti kita tinggal nunggu aja nih kapan kita akan ditempatkan di mana, serta posisi apa. Oh ya, dan juga sebelum itu kita akan diminta tanda tangan surat perjanjian. Di sini kita tuh harus menjaga nama baik kampus serta menjaga nama baik perusahaan dan informasi-informasi selama magang tersebut. Nah, kalau saya sendiri sih waktu di instansi atau perusahaan yang saya lamar kemarin cuma diwawancara aja, ditanyain skillnya. Nah, setelah itu baru nanti untuk penempatan di departemen apa. Jadi tadi ada yang kakak menyebutin kalau mengikuti magang ini semester 5. Nah, jadi perkuliahannya tuh selama semester 5 tuh gimana? Akan dikonversi. Jadi semester 5 ini kita ada 20 SKS, jadi semuanya akan dikonversi. Jadi nilai akhirnya itu berupa lapor akhir magang serta sidang magang. Oh gitu. Nah, kan Kakak Ali dan Kakak Nita ini kan mengikuti program magang MBKM nih. Nah, kalau boleh tahu magang di perusahaan mana? Kebetulan kalau saya itu di Bank BRI. Oh, Bank BRI. Di mananya Bank BRI? Di Kanwilnya, Menara BRI di Jalan Sudirman. Sudirman, oh sesudah dekat MTQ lah ya. Benar, ada Menara BRI di sana.
Kalau kakak Ali? Kalau saya di Bank RKP Syariah Tuanku Tamisai atau sekarang namanya BRK Syariah Tuanku Tamisai. Karena kemarin dulu Bang Rio ya, sekarang udah Bang Rio PP Syariah. Berapa lama kakak Ali dan Kak Nita mengikuti program MBKM ini magang? Nah, kalau untuk programnya dari kampus sebenarnya cuma 4 bulan ya, sesuai dengan perkuliahan kita yang seharusnya kan memang 4 bulan tuh dalam satu semester. Nah, dalam 4 bulan itu sebenarnya ada yang diperpanjang aja dan enggak. Nah, kalau yang wajibnya 4 bulan. Bersama ya. Iya. Ada diperpanjang nggak sih? Ada kalau saya ada ya diminta diperpanjang sama pimpinannya langsung. Gitu. Karena saat itu ada pencapaian target gitu, jadi saya diminta untuk membantu. Jadi karena saya anak pagi ya atau rek A, jadi kan setelah itu kan kita akan masuk semester 6. Susah, jadi terpaksa saya bawa yang baik. Kalau kakak Nita? Kebetulan karena saya rek B ya, nah kemarin itu diminta perpanjang sama departemen head saya. Nah, dari dia minta perpanjangan sebenarnya lebih dari sebulan, cuman kemarin itu kebetulan kampus itu membolehkan cuma perpanjangan sebulan. Nah, untuk perpanjangan sebulan ini sebenarnya perpanjangan ini opsional ya dari kita pribadi. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan magang kita, kegiatan magang kita dengan kampus, karena udah nggak dikonversi lagi nih, karena udah masuk semester 6. Nah, kebetulan kalau saya itu magangnya dari jam 7 sampai jam 6 sore, kemudian di jam 7 malam sampai setengah 11 malam itu nanti kuliah lagi. Jadi full ya satu hari itu. Benar, Luar biasa. Iya, capek. Nah, yang kita tadi kan ngomong kan selama magangnya. Jadi boleh nggak sih diceritain gimana kakak Ali sama kakak Nita itu magang di perusahaan perbankan tersebut? Jadi dari kakak Nita? Kalau selama magang di BRI ya, untuk awalnya itu saya itu ditempatkan di ONS departemen. Nah, di ONS departemen ini sebenarnya job desk-nya lebih kayak buat surat, buat laporan. Terus di dalam buat laporan itu sebenarnya kami ada nge-backup juga dari laporan 22 cabang. Karena kan kalau saya di BRI Menara itu kan ya kantor wilayahnya. Oh, bukan di bagian CSL itu bukan ya? Bukan, berarti di back office-nya. Oh. Nah, kalau di sana itu jadi kami itu nge-backup 22 cabang, dan dalam 22 cabang itu otomatis ada CS dan teller. Kami lebih khususnya ke CS dan tellernya nih. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari nasabah yang ngadu ke CS atau ke teller, itu bakal diterusin dulu ke Kanwil, ke kami dulu, nanti dari kami baru meneruskan ke kantor pusatnya. Nah, terus kalau untuk surat-surat dan laporan ya kayak biasanya dibikin kayak nota dinas, SK dan lain-lain. Banyak juga ya hasilnya. Iya. Kalau kakak Ali gimana? Kalau saya ya keterbalikan dari Kak Nita, Kak Nita kan di bagian back office. Kalau saya memang diletakkan di divisi operasionalnya. Jadi saya membantu CS dan teller. Jadi saya membantu CS dan teller ini, misalnya di CS nih ada nasabah yang ingin membuat rekening atau ATM. Jadi saya akan membantu CS dan peregistrasiannya. Atau itu kami ada namanya produk referensi bank. Jadi saya akan membantu CS untuk peregistrasiannya serta memberikan itu ada administrasinya ke teller. Juga kalau teller saya akan membantu dalam menyerahkan dokumen atau surat-surat yang harus ditandatangani oleh supervisor. Lalu di bulan ketiga keempat saya dipindahkan ke divisi administrasi dan umum gitu. Jadi itu lebih khususkan ke data, penginputan data, pengarsipan, serta pembuatan surat. Seperti itu. Kali tadi magang di BRK-nya di pusatnya apa dilempar ke cabang-cabang? Kalau saya awalnya itu sebenarnya diletak di pusat, cuman tiba-tiba kami disebar ke cabang-cabangnya. Oh ya, terus saya lupa nih satu lagi ada pekerjaan yang saya diminta untuk membackupnya. Itu pas di saat itu saya di Bank Rakyat Syariah ini ada target pencapaian. Jadi target pencapaian ini karena Bank Riau KP Syariah ini dari konvensional itu udah menjadi syariah. Jadi ada namanya peralihan akad. Iya. Karena sekarang Bang Ria udah jadi syariah ya. Jadi nasabah yang punya rekening di konvensional dulu itu harus menandatangani nih surat peralihan akad itu. Tandanya mereka sudah tahu dan setuju bahwa rekening mereka itu sudah dialihkan ke syariah. Gitu. Nah, menurut kakak Ali sama Kak Nita nih, selama magang di perusahaan perbankan tersebut, ada nggak sih ilmu yang sudah kakak pelajari selama di kampus yang dapat kakak terapkan di tempat magang kakak? Boleh dari kakak satu dulu. Oke, jadi kalau saya ya, yang paling sering itu ilmu pernah saya pelajari semester 1, yaitu tentang teknologi informasi
itu tentang teknologi itu tentang teknologi komputer bisnis. Jadi itu mempelajari tentang Excel, Word, itu kan nggak butuh ya dalam penginputan data, apalagi di perbankan. Terus pembuatan surat-surat atau SK di Word itu sih yang paling sering digunakan ya. Kalau kakak itu Kalau misalnya untuk kayak pembuatan laporan dan juga laporan sama penginputan data surat-surat ya, itu sama sih sama Kak Ali. Cuman kalau misalnya saya lupa tadi bilang, saya juga dipindahkan tadi di bulan kedua ke RMCP. Nah itu bagian manajemen antar klien. Nah di sana itu sebenarnya yang bisa saya terapkan dari yang sudah saya pelajari di kampus, itu ada mata kuliah tentang manajemen risiko. Nah jadi dari pelajaran yang saya pelajari di perbankan itu ternyata manajemen risikonya sudah diterapkan sesuai dengan apa yang saya pelajari nih. Nah di perusahaan kayak misalnya mereka tuh udah ada mitigasi risikonya, ada upaya-upaya untuk meminimalisir risiko perbankan yang umumnya bakal terjadi nantinya. Gitu ya. Banyak nih yang kita pelajari selama di kampus dan dapat kita terapkan selama di tempat magang. Nah setelah kakak Nita sama kakak Ali magang nih, ada nggak sih tahap-tahap lagi nggak? Kayak biasanya kan kalau magang itu ada ini apa namanya sidangnya gitu. Ada nggak sih di program MBKM sidangnya? Nah kebetulan ada ya. Kita itu sebenarnya kalau tugas ada dikasih 3. Yang pertama itu ada logbook harian. Nah untuk logbook harian ini sebenarnya kegiatan harian kita aja. Nah yang kedua itu laporan akhir magang. Nah laporan akhir magang ini sebenarnya untuk penilaian kampus nantinya. Laporan akhir magang ini dinilai berdasarkan nanti ada sidangnya juga sih. Nah sidangnya itu tuh ada 1 ketua sidang sama 2 penguji. Itu kita benar-benar kayak berasa sidang skripsi sih. Kan ya. Biasa dekannya. Karena kan namanya kita ada penguji, ada dosen, kita mempresentasikan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu tentang permagangan kita, itu yang bikin deg-degannya. Nah yang ketiga itu ada jurnal. Nah jurnal ini wajib ya kalau untuk di mahasiswa manajemen itu wajib buat jurnal yang dipublish di jurnalnya EMBA. Jurnal EMBA ini jurnal UMRI yang pastinya yang dipublish. Jurnal EMBA ya. Terus dalam pembuatan jurnal ini kami ini per kelompok. Dua orang satu kelompok. Jadi pas sidang itu bisa spill nggak sih apa aja sih yang dosen penguji itu tanya, banyak nanya gitu. Kalau saya sih waktu itu yang paling saya ingat bagaimana saya itu bisa membangun kepercayaan perusahaan ini terhadap saya. Gitu. Terus sama apa saja yang bisa saya dapat dari magang tersebut. Terus apa saja kerja saya. Semuanya seperti itu sih. Kalau saya sih yang paling ingat itu karena ditanyain kesan di sana. Oke baik. Jadi nanti nilainya gimana tuh? Apakah dari kampus atau pihak perusahaan atau kedua-duanya? Nah kebetulan kalau untuk nilai ya, kita itu sebenarnya ada 2 penilaian. Yang pertama itu dikasih dari kantor, dari perusahaan mitra kita tadi. Contohnya kalau di saya itu di BRI ya. Nah pihak BRI memberikan nilai yang nanti itu bakal saya kasihkan ke dosen. Nah sedangkan kalau untuk kampus mereka juga memberi penilaian dari laporan sidang dan sidang laporan akhir tadi. Nah itu dinilai langsung. Jadi antara penilaian kampus dan juga penilaian kantor. Berapa nilai kakak? Kebetulan alhamdulillah bagus sih. Alhamdulillah. Semoga. Oke baik. Jadi setelah kita bincang-bincang nih tentang program MBKM, menurut kakak ada nggak sih keuntungan setelah kakak menjalani program magang MBKM ini? Kalau keuntungan tentunya banyak ya. Apalagi memang tujuan dari program MBKM ini agar kita menambah relasi, soft skill, hard skill, dan juga pengalaman-pengalaman. Dan itu memang saya rasakan. Apalagi saya memang berminat untuk bekerja di perbankan ya. Jadi minat gitu ya? Berminat. Setelah mengetahui apa aja sih kerjanya, mungkin ini saya cocok nih di sini, jadi nggak terlalu canggung lagi. Kalau misalnya keuntungan sih itu bisa ngasah soft skill kita, hard skillnya kita juga. Jadi kita udah tahu nih sebelum kita nanti kerja, kita tuh udah memahami dulu dunia kerjanya gimana. Jadi nanti bisa jadi nilai plus lah untuk CV kita nanti. Selama magang tuh kakak dikasih sertifikat nggak?
Benar, kalau di saya sih bukan sertifikat ya namanya. Kalau di BRI itu dia memberikan namanya surat keterangan. Nah, surat keterangan itu isinya itu berapa lama nama dulu, kita dari mana, kayak Universitas Muhammadiyah Riau, kemudian nanti sama berapa lama kita di sana dan benar kita pernah magang di sana. Dimasukin nilai nggak gitu dari SK? Enggak, kalau SK enggak dimasukin nilai. Dua kali? Kalau saya sih sama, cuman kalau NITA kan berbentuk SK ya, maksudnya berbentuk sertifikat. Isinya kurang lebih sama. Nah, boleh nggak sih Kakak Ali Kak Anita kasih nih pesan selama magang MBKM dan pesan untuk adik-adik kita nih yang tertarik pada program magang MBKM ini? Boleh dari Kakak Ali dulu. Oke, kalau kesan ya, kita mulai dari kesan ke program MBKM ini. Kesannya itu memang MBKM ini program yang sangat-sangat bagus, serta membuka kesempatan untuk mahasiswa seperti kita ini yang penasaran gimana ya nanti dunia kerja itu, biar kita nggak canggung lagi. Dan juga di situ kita bisa mendapatkan relasi ya, karena itu kan sekarang memang sangat butuh ya relasi ya di pekerjaan ini. Dan juga kalau pesannya untuk instansi tempat saya magang yaitu BRKS Syariah Tuntutan Musai, kesan baik yang saya dapatkan, lingkungan kerjanya juga baik, karyawannya baik, mesinnya baik, semuanya pokoknya baik semua, alhamdulillah. Dan juga kesan yang nggak bisa saya lupakan itu saat kami itu ada lembur tahun baru nih. Nah, jadi pas tahun baru itu kami memang pulangnya lebih lama, dan itu sumpah seru banget karena itu jadi terasa intimate-nya itu. Banyak makanan? Iya, banyak makanan dari pagi sampai malam itu kan makan terus itu. Sambil kerja tapi ya. Aku kak, mimpinya kak. Gitu. Pokoknya seru-seru. Kalau dari saya sih kalau kesan ya, kalau untuk dari universitas kita sendiri nih sebenarnya sangat bagus ya, karena itu membantu mahasiswa-mahasiswanya untuk nanti sebelum menghadapi dunia kerja sebenarnya, untuk mengasah soft skill dan hard skillnya juga pengalaman-pengalaman dia nih yang dia dapatkan selama magang tadi yang kayak Kak Ali, benar. Nah, kalau misalnya dari instansinya sendiri nih, dari perusahaan BRI-nya, kalau saya sih paling berkesan itu karena saya itu mengikuti beberapa acara dari BRI-nya sendiri. Contohnya untuk di ONS tadi itu ada BCC, BRI Certificate Excellence, itu di Living World. Kebetulan saya jadi panitia di sana dan dapat seragam juga tuh lumayan. Bagi rumah ya. Iya. Terus ada juga HUT BRI. Di HUT BRI itu sebenarnya saya pernah jadi panitia untuk perlombaan tenis mejanya juga mengikuti program yang acara intinya ya, acara inti dari HUT BRI-nya tadi. Nah, yang ketiga itu saya mengikuti acara in-house training itu di Batam. Berarti jalan-jalan lagi ya? Sekalian lah ya. Sekalian jalan-jalan. Terus juga kan banyak keluar-keluarnya tuh. Cuman itu tergantung ya, karena kan enggak seluruh anak magang nih yang ditarik, tapi salah satunya saya. Nah, atau nanti adik-adik sekalian bisa kan Luar negeri, penerus Anita nih. Nah, kalau misalnya ada paspor, nanti diajakin ke Singapura kan dari Batamnya. Lumayan loh di BNBRI gratis. Kalau pesannya? Kalau pesannya ya, untuk adik-adik nih yang mau ikut MBKM atau tertarik tapi ragu-ragu, nggak apa, ikut aja program MBKM ini karena ini sangat bermanfaat, serta membuka peluang besar nih untuk kita. Kita tahu bagaimana dunia kerja ke depan itu seperti apa, kita tidak canggung juga, seperti yang Kak Ita bilang tadi, bisa mengasah soft skill, hard skill, apalagi relasi. Benar, itu penting loh. Nah, Ali udah deket ya sama pimpinan nih ternyata ya. Deket banget, sampai waktu itu pas kami saya hari terakhir nih ada sertifikat, disuruh tinggalin aja sertifikatnya satu. Oh gitu. Biar kalau misalnya memang mau daftar ke situ bisa lebih mudah lah, ibaratnya udah tandanya dia udah pernah magang di sini, udah ada lah ya, udah pernah magang di sini, udah tahu lah ya. Karena relasi itu kan penting juga ya. Iya benar, penting. Selama hubungan baik, bersikap baik. Betul. Kalau kakaknya itu pesannya? Kalau
Pesan saya sih kalau untuk adik-adik ini sangat bermanfaat ya, karena itu sangat membantu dalam nanti di dunia kerja. Nah, jadi lebih baik adik-adik itu mengikuti program magangnya juga, karena kan lumayan yang dikonversi 20 SKS dari mata kuliahnya kita. Itu kan bisa untuk semester 5 dan 7. Nah, cuman kalau misalnya adik-adik mau cuma sekali magang nih, itu bisa mengikuti program MBKM-nya di semester 7, karena kan ada konversi dari magang reguler. Kita kan ada magang reguler tuh 2 SKS semester 7. Tapi kalau kayak saya itu kan mengikuti semester 5 ya. Iya. Di semester 7 nanti ada permagangan lagi. Oh, yang ada regulernya. magang lagi gitu. Benar. Oh gitu, oke. Oke, baiklah, karena waktu kita terbatas, terima kasih Kakak Ali dan Kakak Nita sudah meluangkan waktunya berbagi pengetahuan serta pengalamannya selama magang MBKM di podcast ini. Semoga Sobat Mamen yang menonton mendapatkan pengetahuan tentang MBKM dan tertarik untuk mengikuti program MBKM. Dan terima kasih juga nih kepada Sobat Mamen yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton episode podcast manajemen tak selanjutnya. Saya Fanya Swisha izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.